Halo sob, selamat jumpa dengan channel yang paling menginspirasi dan paling memotivasi, Cimol. Kali ini kita akan menemui seorang artis sinetron, tukang ojek pengkolan namanya Bang Kasman. Ada beberapa hal yang menarik dari seorang Bang Kasman yang banyak orang belum tahu. Mau tahu? Ikuti terus perjalanan kami. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang. Bang. Lah. Lu Chan. Bang Kasmannya ada? Gua Ewa Kasman. Gua. Apa kabar lo? Alhamdulillah baik, Con. Tumben lu. Ya biasa. Sekarang lewat. Lu tahu ke sini? Ya kan gua dulu masa kecil gua daerah sini dulu. Ya kan mesti lo ngomongin. Iya. Kecil lo sama gua kan sama. Oh iya. Oke. Udah masuk. Oke. Kan bener ya tempat. Hah? Oh iya dong. Rumah lo nih. Hah? Gua numpang doang di sini. Numpang cuci motor. Oh gitu. Terus kalian lah mobil gua. Hah? Iya cuci ya. Aduh. Gimana? Jadi nunggu buka puasa kita ngobrol-ngobrol ya, Cle ya. Lu nggak lihat maka gue pucet begini. Tapi enaknya sekarang gue manggil lu Cle apa Kasman nih. Hah? Inilah apa aja dah terserah dah. Ya. Gue mau Ya. bebas aja. Jadi lu nama asli? Kalau Rusli. di akte Rusli, gue orang Betawi, Nah. tapi nama gue di akte orang Jawa. Nah, Rusli Biantoro. Rusli Biantoro. Nggak tahu mau bapak gue Ada hubungannya sama artis zaman dulu nggak tuh? Chris Biantoro? Chris Biantoro. Agak ada. Mungkin kayaknya babe gue ngepen Con. Nah, gitu Sama ya. Chris Biantoro. Makanya jadi Rusli Biantoro. Nah, iya. Terus ada juga panggilannya selain Rusli Biantoro panggilannya Ucle. Ucle. Nah, itu gimana bisa itu Ucle itu? Gue lupa juga tuh sejarahnya. Yang pasti Ucle itu kan gue dulu kan apa ya? Rusli. Nama gue Rusli. Orang plesetin Bruce Lee. Bruce Lee itu kan tulisannya Brucele. Akhirnya jadinya Ucle. Ucle. Gitu, gampangnya. Nah, sekarang banyak yang manggil Kasman nggak? Nah, semenjak alhamdulillah gue di TOP, mungkin orang lebih kenal Kasman, nggak tahu nama aslinya. Ya, Ucle nggak kurang banyak tahu Ucle ya. hanya teman-teman kecil, teman-teman Nah, teman-teman apa ya, teman-teman sekolah. selebihnya Kasman ya. Selebihnya Kasman. Nah, jadi enaknya Kasman boleh. jadi enaknya gua manggil Kasman deh sejak saat ini ya. Gue juga nggak Bang apa-apa. Kasman. Jadi di antara tiga nama itu mana yang menurut lu paling bawa rezeki? Sebenarnya sih apalah arti sebuah nama. Ya, Enggak juga sih. ada dong, penting yang dong. pasti emang kadang-kadang mungkin orang tua dulu beranggapan nama itu emang harus ada hitung-hitungannya. Dalam arti jodoh, rezeki segala macam kan. Nah, mungkin nama di akte kan Rusli Biantoro. Nama panggilannya ada Uce, ada Cangkuci gitu kan. Mungkin setelah Anda terjun ke entertain dan sempat ikut main di sinetron yang alhamdulillah sampai sekarang masih jalan tukang ojek pengkolan. Di situ kan peran gua kan Kasman tuh. Ya. Orang lebih familiar nama Kasman. Kasman ya.
lebih apa ya, lebih nyatu sama pribadi. Termasuk lingkungan sini juga manggilnya Kasman ya. Orang-orang yang baru mungkin ya Kasman, tapi kalau yang tahu gue kecil manggilnya ya kalau nggak Ucle, iya. Oh gitu ya. Ucle, ya. Oh. Tapi lebih familiar Kasman lah sekarang. Dan gue sendiri merasa nama Kasman itu udah bukan nama peran, dan nama kayak udah nyatu ke pribadi. Udah hari-hari ya. Udah sehari-hari. Oke Bang Kasman, siap dah pokoknya Bang Kasman. Tapi ngomong-ngomong, gue biarpun udah kenal lu lama, tapi nggak tahu cerita lu soal lu ceritanya jadi Kasman nih. Coba ceritanya lu akhirnya bisa jadi Kasman ini gimana sih ceritanya bisa jadi Kasman? Lu dulu sering nginep cuma tidur doang sih, gitu ya cerita gue. Gua taunya lu ya, cuma kita ini doang kan Ya, olahraga. Kasman itu yang pasti kan awalnya dari nama peran di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Peran Kasman, seorang tukang cendol yang aslinya dari Betawi. Nah dari peran Kasman itulah mungkin alhamdulillah rezeki dan kehidupan agak sedikit berubah ya. Oh berubah. Emang dulu gimana kondisinya? Dulu apa ya? Ya sebenarnya alhamdulillah aja dulu. Pernah ngangkut apa gitu? Hah? Pagi ngambil komputer, malam dihukum gitu atau pagi dihukum? Bukan bully itu mah penjara. Jadi gini John, Kasman itu awalnya nama tokoh cerita tukang cendol di sana, tukang ojek pengkolan. Cuma karena nggak tahu kenapa merasa serak dengan tokoh udah gitu, di situ gue meranin bukan sebagai orang lain tapi sebagai pribadi gue sendiri, baik itu tingkah laku atau segala macam, gaya bicara, ya otomatis jadi sama Kasman tuh kebawa ke dalam kehidupan pribadi. Dan pribadi gue sendiri sekarang udah Kasman. Jadi kalau dulu kan gue siapa yang pertama kali ngajakin atau nyuruh jadi keran Kasman itu? Kasman itu awalnya kan TOP udah berjalan 175 episode. Nah, awal TOP berjalan, gue sempat ikut casting di studio. Sampai sekarang 175 episode. Sekarang udah 2300. 2300. Nanti ke depan mau berapa episode lagi? Ya, mudah-mudahan bisa 5.000 lebih. 5.000. Ajak-ajak lah ya. Jadi awalnya dulu awal TOP jalan, gue ikut casting tuh. Nyoba dapat info dari teman. Berangkatlah pagi. Jam 7 udah di studio RCTI Kebonjeruk. Ngambil nomor. Oh itu jadi kayak ini ya, apa ada kesempatan casting terus kita ikut audisi, kayak audisi lah ya? Kayak audisi ikut banyak lah, pokoknya ratusan lah hari itu. Jam 7 ngambil nomor, jam 4 sore baru dipanggil. Casting lah di situ bertiga sama temen tuh. Casting, udah hasil casting kita nggak dikasih tahu, cuma kita nanti ditelepon katanya. Udahlah berjalan, udah lama tuh, udah nggak ada panggilan. Terus sinetronnya udah tayang, udah sampai 175 episode. Nggak lama ada telepon. Itu sampai 175 episode itu peran apa yang di TOP jalan, gas. Gue belum masuk. Belum masuk TOP. Belum. Oh gitu. Jadi masuk tuh episode 175. Oh, TOP masuk udah 175 barulah di situ. Baru Kasman masuk. Baru ditimbulkan tokoh Kasman. Oke. Nah, Kasman dengan Indro, pedagang kaki lima. Waktu Kasman tukang cendol, Indro tukang ketoprak. Di situ muncul di episode 175. Seiring perjalanan waktu, ternyata Kasman alhamdulillah panjang tuh. Panjang terus, alhamdulillah sampai episode 2300. Sudah berjalan 4 tahun. Luar biasa. 4 tahun mau 5 tahun lah. 4 tahun. Luar biasa. Ini bakal habis berapa tahun lagi nih baru selesai nih TOP ya, dengan peran Kasman. Kita sih pengennya tak terhingga. Oh gitu ya. Nggak pengen peran-peran lain gitu selain Kasman nantinya gitu. Pengen sih, cuma gimana ya? Kita udah nyaman ya di TOP, udah nyaman banget. Satu, kita udah kayak keluarga, baik kru, pemain, semua kita udah seperti keluarga sendiri karena selama 4 tahun kita bersama, dan mungkin waktu kita lebih banyak di lokasi syuting ketimbang di rumah. Gitu ya. Jadi udah seperti saudara. Terus kita juga di TOP itu syutingnya nyantai, natural. Jadi nggak perlu make up yang macem-macem, nggak perlu nggak perlu acting yang macam-macam, pokoknya actingnya natural aja. Makanya itulah sekarang yang Kasman seperti itu adalah memang benar-benar murni itulah gaya lu, atau memang ada sebenarnya
keinginan sutradara supaya gaya Kasman tuh seperti sekarang gitu? Kalau Kasman itu ada proses juga. Awalnya kan gue sebelum terjun di dunia sinetron, seni panggung. Setelah vakum dari kegiatan sebelumnya, terjun ke entertain awalnya di panggung lenong, panggung topeng. Nah, berawal dari situlah belajar yang namanya seni acting panggung belajar. Begitu masuk ke dunia sinetron, itu kan ada perbedaan antara seni panggung dengan seni sinetron. Ya kan? Nah iya tuh kayaknya pernah waktu itu ikut kayaknya lihat di TV kayaknya ini ya, lomba pernah mengikuti komedi ya? Lomba audisi lawak yang di salah satu TV swasta tuh. Pernah masuk finalis ya? Pernah juara kedua kalau nggak salah. Nama grupnya ya waktu itu apa ya? Jadi lupa. Berapa? Bertiga kalau nggak salah bertiga kan? Sempat audisi. Iya kayaknya waktu itu peran lu tuh oke lah gitu kan? Sempat. Itu di Trans 7. Ya. Trans 7 Nah, dari situ berawal. Nah, untuk menjadi seorang Kasman itu ada proses juga. Jadi sutradara TOP yang pertama itu Pak Iip Saipul, dia ngerubah karakter Kasman yang tadinya awal masuk kan masih ngelenong banget gayanya tuh. Ngelenong sama TV kan beda untuk kebutuhan gambar. Kalau ngelenong itu kita kan dengan jangkauan yang lebih luas. Jadi kita memerlukan gestur sama ekspresi yang lebih lebay gitu. Beda dengan sinetron. Kalau sinetron kan gambar kita padat kamera, jadi kita agak mengurangi acting kita nggak terlalu over. Sampai akhirnya titik jadilah Kasman. Nah, gaya Kasman sama gaya Rusli Biantoro ya sebenarnya itu sebenarnya mencerminkan itu nggak sih? Sebenarnya nggak jauh beda. Nggak jauh beda ya. Gayanya Kasman itu memang gayanya hari-harinya seorang Rusli Biantoro ya. Betul. Nggak berubah, nggak beda. Karena itulah makanya ngejalanin sebagai Kasman itu enjoy aja, nggak ada beban. Iya. Ini kita duduknya pakai jarak nih. Ya kan lagi social distancing. Deket-deket nanti mengikuti anjuran corona lagi kan. Oke. Anjuran kalau perlu pakai galah ngomongnya. Nah, terus tadi katanya itu kan ada perubahan nasib ya, nasib. Emang dulu Kasman dulu itu apa sih yang pernah dilakukan Kasman sebelum dia jadi tokoh Kasman sekarang gitu? Profesi apa yang pernah dilakukan, kegiatan apa yang pernah dilakukan, karirnya tuh kayak gimana sih sehingga akhirnya sampailah sekarang ini jadi di TOP gitu. Cang Rusli menjadi seorang Kasman itu butuh proses waktu yang lama dan berliku-liku. Udah berbagai macam profesi udah gue jalanin, Con. Dari kerja kantoran udah. Oh, kantoran pernah kantoran. Swasta apa negeri pernah, swasta pernah. Ternyata ya. Dulu gue pernah kerja di kelurahan. Iya. Kelurahan di mana itu? Kelurahan di Salak Pasar. Wah. Dulu gue pernah jadi Pak Lurah mana Pak Lurah di Salak Pasar. Mudah-mudahan Pak Lurah masih kenal saya. Ini anggotanya. Iya. Dulu saya jadi staf pajak bumi dan bangunan. Wih. Urusannya sama pajak. Iya. Cuma ya emang bukan jalan hidupnya ke situ. Akhirnya keluar dari kerjaan, ada kerja kantoran, kerja di kontraktor di Pasar Rebo. Kontraktor Pasar Rebo. Swasta tuh ya. Swasta tuh. Pasar Rebo. Dan kebetulan Om ada PH, ditarik ke PH sama Om. Oh, PH-nya? Iya. Siapa tuh Omnya? Hah? Siapa Omnya? Ada dah, ada ya? Iya. Ada ya? Ditarik ke PH, kerja. Pertama jadi kru dulu tuh, jadi kru capek banget tuh kerja, terus ditarik ke kantor lah. Jadi kantor, kayak gak betah nih kantor nih. Akhirnya turun lagi ke lapangan lagi. Nah, di saat jadi kru itu suka nyambi-nyambi jadi figuran. Kalau jadi peran pengganti. Nah, disitulah gue belajar acting, belajar pengenalan kamera, blocking kamera segala macam di situ. Nah, sampai akhirnya lenong. Nah, itu dari situ enggak? Akhirnya gue terjun ke dunia panggung. Panggung lenong. Nah, itu perjalanan panjang juga ya, seniman Betawi ya. Lenong dari panggung ke panggung, dari kampung ke kampung, pokoknya panas, hujan. Wah, pokoknya jalanin dari bayaran cuma sekedar buat bensin doang. Sekarang udah bisa beli Lambo gitu ya. Lambo bukan Lamborghini. Iya, dari situ
belajar lah seni panggung, acting segala macam yang menghantarkan gue sampai bisa ikut bermain di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Gitu ya. Mm-hmm. Itu ya perjalanan panjangnya ya. Mm-hmm. Nah, denger katanya doyan olahraga gitu kan, hobi olahraga juga nih katanya. Sebenarnya bukan hobi olahraga gue cuma satu itu doang. Kalau nggak itu gue nggak olahraga. Oh gitu ya. apa olahraganya yang pernah di ini? Sebenarnya gue agak menyimpang dari adat istiadat orang Betawi. Kalau orang Betawi kan biasanya suka main pukul, silat. Nah, gue lihat sendiri. Gue olahraga impor dari Korea. Oh gitu. Apa tuh? Aku ikut taekwondo. Taekwondo ya? Iya. Emang orang Betawi nggak ada yang taekwondo apa? Setahu gue doang kali ya. Lu doang ya? Dari seluruh orang Betawi yang ada di ada. Ya? Cuma jarang aja. Karena budayanya udah beda ya. Orang Betawi itu harus silat. Silat. Dan gue sendiri terus terang sebelum taekwondo belajar silat juga. Ya bener lu taekwondo nih. Bener taekwondo nih. Taekwondo cenda. Elah. Kok taekwondo kayak begini nih? Ini kan udah akibat mukanya juga bukan muka taekwondo gitu kan. Muka palak ya. Lu katanya muka taekwondo kayak gimana? Nah, yang menarik itu taekwondonya nih. Sekarang taekwondonya sejak kapan lu mulai latihan taekwondo? Gue latihan taekwondo saat itu sejak kalau nggak salah SMP kelas 3 apa lulus SMP ya? Antara itulah sekitar tahun. Kalau nggak salah sih lulus SMP kayaknya. Lulus SMP ya, berarti sekitar tahun 90-an lah ya. Tahun 90. 90-an. Jadi saat itu gue sering nonton film action. Gue kan demennya film action tuh, Con. Di tayangan action ada satu tokoh itu tokoh luar, Van Damme. Wah, film dia pertama kalau nggak salah Bloodsport tuh. Di situ gue lihat dia kakinya split bisa lurus. Oh iya, yang split itu nah, ya Van Damme. Dari situ gue terobsesi, gue pengen kayak dia, Con. Oh, gara-gara Van Damme ya? Gara-gara Van Damme. Bukan gara-gara Bruce Lee? Bukan. Atau bukan gara-gara Pitung gitu, bukan ya? Bukan, Van Damme sebenarnya. Akhirnya terobsesi. Nah, suatu ketika di bekas sekolah gue dulu SMP 1, sekarang jadi SMP 7. Di Auri Cimanggis. Itu ada taekwondo. Belum ada di tempat lain, Con, baru di situ doang. Kok sekolahnya sama? Gue sekolah di situ kan sekolah. Yang benar. Iya. Berarti kita alumni dong. Oh gitu. Iya. Nah, gue pertama kali ikut taekwondo di situ. Gue lihat ada taekwondo, gue daftar, gue ikut. Wah, pokoknya gue seneng banget tuh. Saat itu taekwondo masih taekwondo purbakala, Con, masih susah banget. Buat latihan aja dari rumah ke sekolah itu gue jalan. Pulang malam jam 10 malam, 11 malam jalan kaki. Itu belum ada angkot. Wah, masih zaman prihatin dah saat itu. Baju taekwondo juga cuma satu, Con. Cuci, jemur. Saat itu taekwondo paling bisa dihitung lah di putaran Depok ini baru ada berapa tempat latihan. Gitu. Kenapa waktu itu tertarik masuk ke taekwondonya itu karena apa itu? Ya karena Van Damme-nya itu. Karena terobsesi itu. Van Damme-nya ya? Apa karena memang lihat oh ada latihan taekwondo kayaknya asik, baru masuk nggak gitu ya? Enggak, awalnya ngeliat Van Damme, terus cari informasi Van Damme itu olahraganya apa tuh selain karate. Ternyata dia senang juga bela diri taekwondo apa segala macam. Dan setelah gue baca di taekwondo itu ternyata waduh teknik-tekniknya mantap-mantap dah kalau gitu untuk ya. Karena gue tuh seneng show up, Con. Karena gue seneng action gitu. Iya. Makanya jadi artis ya, seneng action gitu kan. Iya. Gue ikut taekwondo di situ, gue belajar. Sampai pokoknya udah dari berbagai macam klub dah gue pindah-pindah dah. Taekwondo tuh yang gerakan kaki kan? Iya, banyak kan? 80% gerakan kaki, 20% gerakan tangan dan bola. Oke, terus pelatih pertamanya siapa sih dulu? Pelatih pertama gue dulu ada di SMP, namanya Krisman Sukoco. Sabung Krisman Sukoco. Mudah-mudahan itu pelatih pertama gue. Mudah-mudahan siapa panggilan pelatih di taekwondo? Sabum. Sabum Krisman Sukoco, mudah-mudahan bisa lihat ya anak bisa muridnya. Menyaksikan nih. Anak muridnya sampai sabuk hitam ya? Sabuk hitam. Alhamdulillah sabuk hitam. Jadi artis netron, Krisman Sukoco. Terus cuma itu aja pelatihnya atau pelatih gue banyak, Con. Akhirnya gue pindah dari klub namanya ya kayak zaman dulu kan kalau pendekar kan berpetualang. Gue pindah dari klub ke klub. Nyari musuh ya? Sabum kagak dong. Nyari sahabatan ya silaturahmi. Terutama Sabum Krisman Sukoco. Terus pindah lagi. Nah, gue daerah mana ya? Daerah Bukit Cengkeh. Nah, itu ada pelatih namanya Sabung Budi. Dulu ada nama klubnya? Klubnya apa tuh? Dulu klubnya waktu di
awal gue masuk Moners Club. Moners Club. Dewan gurunya Sabom Simon Ernst. Saat itu Moners Club, terus pindah lagi ke Forma Club. Sabom Budi Nata Kusuman. Budi Nata Kusuman tuh pelatihnya Pelatihnya, ya. Terus kapan akhirnya Sabuk Hitam tuh kapan pertama kali Sabuk Hitam? Sabuk Hitam itu dulu pas di mana ya? Lupa. Sabuk Hitam pertama kali di mana? Di Jakarta, Bandung, apa di Korea, apa di Jepang, apa di mana? Nah, untuk Sabuk Hitamnya itu kan taekwondo itu kan ada nasional, ada internasional. Nah, untuk Sabuk Hitam dan dua tuh gua ngambil nasional sama internasional. Oh gitu. Jadi ada nasional, ada Kukiwo. Jadi sertifikat ada 2. Sabuk Hitam itu dan satunya lupa ya pertama kali di mana? Jakarta. Jakarta ya. Jakarta ya. Terakhir dan berapa? Terakhir dan 3. Terakhir dan 3. Ternyata. Dan 3 udah gitu karena kesibukan syuting segala macam nggak ngelanjutin. Sebenarnya sih ada pengen untuk ujian dan lagi, cuma kayaknya fisik nggak mendukung lah, udah tua ya. Udah tua. Tua sih kagak, Con. Tua, udah pengapuran. Itu cuma lo. Ya, yang pasti ya sadar kondisi aja lah. Oh gitu iya. ya.